Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini. Selain dua berita tadi, kami akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Memperingati Hari Gerakan Sejuta Pohon Internasional, Bentul Group bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, serta Bantuan Sosial dan Komunikasi Masyarakat melakukan penanaman pohon sebanyak 1.000 batang di kawasan hutan pinus UIN Maliki di Desa Junwatu, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Jenis tanaman yang ditanam antara lain beringin serta tanaman berbuah. Penanaman pohon telah dimulai sejak Desember 2022, sedangkan puncak penanaman pohon tersebut dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Gerakan Sejuta Pohon Internasional pada Rabu siang. Pohon yang ditanam di area hutan kampus UIN seluas 3 hektar adalah jenis pohon buah seperti kelengkeng New Crystal, nangka merah, alpukat alligator, dan Ficus benjamina atau beringin. Rektor UIN Maliki Profesor Dr. Zainuddin MA menjelaskan, UIN memiliki program besar untuk menuju menjadi kampus smart dengan berupaya menjaga serta melestarikan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan adanya penanaman ini, harapannya pohon buah ini selain menjaga lingkungan, juga buahnya bermanfaat bagi masyarakat sekitar kampus UIN. Hadir dalam kegiatan ini dari pihak Bentul Group, Head of Supply Chain Marihot Jimmy Tampu Bolon, Head of Regulatory and External Affairs Latifus Sabur, Head of Area Sustainability Eva Sulistiawati, dan Sustainability Manager Mahendra Kusuma. Perwakilan Kodim 0818 Kabupaten Malang Batu, Polres Batu, anggota DPRD Komisi B Provinsi Jawa Timur, BBWS, Perhutani, BPBD Kota Batu, serta BPBD Kabupaten Malang. Penanaman pohon ini merupakan program kita untuk merealisasikan Green Campus. Jadi konsep Green Campus itu konsep yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi kampus tidak saja
membangun fisik, tetapi juga bagaimana lingkungan itu menjadi perhatian kita. Oleh karena itu yang diundang juga dari berbagai instansi yang terkait. Ya. Jadi baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam ini harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu penanaman pohon ini ya, juga merupakan program pemerintah, program nasional. Bagaimana penghijauan itu harus dilakukan di mana-mana. Kampus tidak saja sebagai pusat pengembangan akademik yang berada di Menara Gading, tapi lebih dari itu harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat yang lain untuk menjaga lingkungan. Sementara Ketua Baskomas Malang Raya Cak Dan menjelaskan pohon yang telah ditanam ini akan terus berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, terutama ketersediaan air sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Fokus bersama dari pihak akademik, yaitu kali ini ada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya, kita mendorong UIN punya program yaitu Green Smart Campus. Bagaimana kami juga ikut menguati dalam mewujudkan Green Smart Campus dengan bentuk sinergi bersama-sama. Kali ini kita kebetulan kami mendapat ada salah satu dari pihak dunia industri yang support, yaitu BAT. Kali ini BAT support dengan 1000 pohon yang sudah kita tanam mulai bulan 12 2022. Jadi kita seremoninya terakhir. Nah, ini adalah bagian rangkaian sebetulnya. Ini adalah bagian rangkaian tersebut untuk menuju harapan kami Green Smart Campusnya dari Universitas Maulana Malik Ibrahim ini menuju parameter Green Metric University World. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Sementara anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Agus Dono Wibawanto, yang hadir dalam peringatan Hari Gerakan Sejuta Pohon Internasional tersebut, sangat mensupport kegiatan penghijauan yang digagas oleh Universitas Islam Negeri Malang atas nama DPRD Jatim dengan menggunakan anggaran pribadi. Agus Dono pun menyumbangkan ribuan pohon kakao. Dalam penjelasannya, Agus Dono Wibawanto atau yang akrab dipanggil Gus Don mengharapkan agar setiap kampus yang ada di wilayah Malang Raya juga ikut peduli dengan kondisi alam sekitar seperti yang sudah dilakukan oleh UIN Malang. Gus Don pun berharap pemerintah provinsi juga ikut andil dalam mensupport kegiatan lintas sektoral dalam ikut menjaga dan melestarikan lahan dengan bentuk penanaman saat ini. Yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, kami dari Komisi B Provinsi Jawa Timur, insya Allah kita akan support, tidak hanya dalam konten pohon-pohonnya juga, karena terus terang kami juga menginginkan kampus UIN ini menjadi kampus unggulan, terutama dalam hal untuk melestarikan lingkungan. Dan ini prinsip sekali buat kami. Yang kedua, kita bersyukur orang Batu karena ada kampus besar UIN. Yang ketiga yang harus kami sampaikan adalah, saya juga ingin nanti pada waktunya gubernur dan juga pemerintah provinsi ikut andil juga. Karena apa? Suka nggak suka, ini merupakan sesuatu yang berbeda karena kampus didorong untuk tidak hanya edukasi pendidikan tapi juga lingkungan. Dan juga skalanya tidak hanya nasional, kalau bisa internasional. Kenapa? Luasannya cukup besar. Ini yang paling utama. Yang terakhir bahwa kami di Komisi B akan support sekali. Kenapa? Ya karena kami membidangi perekonomian, di mana perekonomian itu menyangkut ruang lingkupnya cukup luas, mulai kehutanan, perikanan, kelautan, dan juga peternakan. Saya pikir ini pasti membutuhkan itu nanti. Dengan begitu nantinya tidak hanya sebagai alat edukasi saja, tetapi manfaat ekonominya harus ada. Untuk itu harapan saya nanti kalau toh memang kampus UIN sudah mencanangkan kampus hijau dan juga merupakan kampus yang tumbuh-tumbuhannya juga bermanfaat, terutama buah-buahan, saya pikir ini menjadi tidak hanya sektor perkebunan saja, tapi sektor perekonomian, terutama sektor yang membidangi UMKM dan sebagainya. Ini manfaatnya yang ke depan.
Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Saya selaku ahli waris dari Bapak Kusmawarsa. Kegiatan saya sehari-hari sekarang sebagai tulang punggung merangkap sebagai ibu rumah tangga. Dan semuanya saya kerjakan sendiri. Mulai dari ambil sayur, jualan di pasar pagi, bantu anak sekolah, bersih-bersih rumah. Kemudian saya harus mencukupi semua kebutuhan ketiga anak saya. Pada tanggal 11 Desember itu, beliau sebagai tulang punggung harus meninggalkan 3 orang anak yang masih di bangku sekolah dan saya harus menanggung semuanya itu sendiri. Sosok dari Bapak Kusmawarsa selaku suami saya itu orangnya pekerja keras, ulet, tidak mengenal lelah. Alhamdulillah BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu perekonomian saya dan biaya pendidikan yang saya dapatkan 70 juta sampai ke jenjang kuliah maksimal umur 23 tahun. Terima kasih kepada Ibu Wali Kota, Ibu Dewanti, sama Pak Guyuban Pasar Pagi, semuanya pengurus Pak Guyuban Pasar Pagi yang udah membantu saya mulai dari awal hingga akhir pelaksananya BPJS Ketenagakerjaan. Terkait dengan pertemuan dengan penggiat seni Mocopat Kota Batu, salah satu yang menjadi pembahasan dalam kegiatan ini yaitu rencana menjadikan kesenian Mocopat masuk dalam kurikulum pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, bahwa rencananya masuknya kesenian Mocopat dalam kurikulum pendidikan juga menjadi salah satu inti yang dibahas dalam rapat ini bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, di mana diharapkan dapat masuk ke semua jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, dan SMP. Hal ini dikarenakan kesenian Mocopat sendiri merupakan salah satu kebudayaan Jawa yang harus dilestarikan dan nantinya dalam kesepakatan kesenian Mocopat bisa dimasukkan dalam ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Didik Mahmud sendiri menyampaikan bahwa pihaknya sendiri mendukung kegiatan tersebut dimasukkan dalam pendidikan, tetapi yang diminta yaitu harus ada silabus kurikulum untuk semua jenjang umur pendidikan. Selain itu harus ada kerjasama juga dengan guru-guru melalui PGRI, sehingga selain murid, para guru juga harus mengerti dan mengenal kesenian Mocopat. Ini kan organisasi non formal Mocopat, maka kita mengundang dua dinas yang ada hubungannya, Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata. Dinas Pendidikan ada hubungannya begini, Mocopat ini hendaknya bisa masuk ke pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, ya, karena Mocopat ini salah satu budaya Jawa.
apakah bisa masuk resmi atau tidak monggo, tapi mungkin tadi disepakati masuk ekstrakurikuler, karena masalah kita. Yang penting dibuatkan silabus kurikulumnya bagaimana untuk TK, SD, SMP. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Selain dengan Dinas Pendidikan dalam audiensi bersama dengan penggiat seni Mocopat Kota Batu dengan Komisi C DPRD Kota Batu juga turut mengundang Dinas Pariwisata Kota Batu. Didik Mahmud, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu menyampaikan bahwa pihaknya dalam rapat ini juga mengundang Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai rencana kegiatan kesenian Macapat dapat masuk menjadi kalender kegiatan Kota Batu. Hal ini dikarenakan kesenian Macapat sendiri sudah menjadi ikon dan tren kesenian di Kota Batu yang telah diakui nasional dengan diperoleh penghargaan Museum Rekor Indonesia atau MURI. Apalagi kesenian Macapat sendiri merupakan kesenian yang unik dan belum banyak dikenal dan dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Selain itu didukung oleh Kota Batu yang memiliki tagline kota wisata. Yang kedua, di Dinas Pariwisata, karena ini sudah menjadi ikon, menjadi brand bahwa Batu punya teman-teman Mocopat seperti ini, dibantu oleh Kejaksaan, dibantu Dinas Pendidikan, Pariwisata dan sebagainya. Maka bagaimana hubungannya teman-teman Mocopat ini dengan Dinas Pariwisata ini dalam rangka untuk bisa menjadi kalender kegiatan yang resmi di Dinas Pariwisata, sehingga paling tidak bisa membantu, karena cukup aneh ini, belum banyak daerah-daerah yang punya seperti ini. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Saya selaku ahli waris dari Bapak Kusmawarsa. Kegiatan saya sehari-hari sekarang sebagai tulang punggung merangkap sebagai ibu rumah tangga, dan semuanya saya kerjakan sendiri. Mulai dari ambil sayur, jualan di pasar pagi, antar anak sekolah, bersih-bersih rumah, kemudian saya harus mencukupi semua kebutuhan ketiga anak saya. Pada tanggal 11 Desember itu, beliau sebagai tulang punggung harus meninggalkan 3 orang anak yang masih di bangku sekolah, dan saya harus menanggung semuanya itu sendiri. Sosok dari Bapak Kusmawarsa selaku suami saya itu orangnya pekerja keras, ulet, tidak mengenal lelah. Alhamdulillah BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu perekonomian saya. Dari biaya pendidikan yang saya dapatkan 70 juta sampai ke jenjang kuliah maksimal umur 23 tahun. Terima kasih kepada Ibu Wali Kota, Ibu Dewanti, sama Pak Guyuban Pasar Pagi, semuanya pengurus Pak Guyuban Pasar Pagi yang udah membantu saya mulai dari awal hingga akhir pelaksananya BPJS Ketenagakerjaan.
Gubernur Jawa Timur telah melantik PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai di Gedung Gerahadi Surabaya. PJ Wali Kota Batu akan menjabat dalam mengisi kekosongan Wali Kota Batu selama 2 tahun mendatang. Setelah masa jabatan Wali Kota Batu periode 2017-2022 telah selesai. Hari yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Batu, serta teka-teki siapa yang akan mengisi jabatan PJ Wali Kota Batu, hari ini Kamis 19 Januari 2023 resmi terjawab. Melalui SK yang ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian, hari ini Gubernur Provinsi Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa resmi melantik Bapak Aris Agung Paiwai sebagai PJ Wali Kota Batu dalam masa jabatan 2022 hingga 2024 mendatang. Sebagai PJ Wali Kota Batu, beliau memiliki kewenangan yang sama seperti Wali Kota definitif sebelumnya. Di antaranya yaitu pengisian dan juga mutasi pegawai, serta membatalkan dan juga memberikan perizinan. Sebelumnya, Bapak Aris merupakan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur yang tentunya sudah memiliki pengalaman yang banyak mengenai birokrasi pemerintahan. Maka dari itu, masyarakat Kota Batu tetap tenang untuk menyaksikan aksi-aksi yang akan diberikan oleh Bapak Aris 2 tahun ke depan. Saya Anggun Khofifah melaporkan secara langsung dari Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Gubernur Jawa Timur memasuki tempat pelantikan. PJ Wali Kota Batu akhirnya telah dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Gerahadi Surabaya pada Kamis 19 Januari 2023. Dalam pelantikan tersebut telah dihadiri oleh seluruh pejabat Forkopimda Kota Batu. Prosesi pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dan juga serah terima jabatan dari PLH Wali Kota Batu Zadim Efisiensi kepada PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai. Dalam pesan amanatnya Gubernur Jawa Timur untuk menjaga dan meneruskan pembangunan di Kota Batu yang kian hari kian maju dari sektor pariwisatanya. Untuk itu, PJ Wali Kota Batu agar melanjutkan dan meningkatkannya. Dari Kota Surabaya, Tim Liputan ATV melaporkan. Pertengahan tahun 2023, sebanyak 56 desa di Kabupaten Malang bakal menggelar pemilihan kepala desa serentak dalam persiapan Pilkada serentak yang rencananya digelar Mei 2023. Pemerintah sudah siapkan anggaran 5,6 miliar. Pemerintah Kabupaten Malang sedang mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk 56 desa di 26 kecamatan yang direncanakan berlangsung 7 Mei 2023. Dalam pemilihan kepala desa, pemerintah Kabupaten Malang telah menyusun tahapan yang akan dimulai pada Februari mendatang. Untuk persiapan pertama adalah pembentukan panitia pemilihan, tahapan sosialisasi, dan dilanjutkan dengan proses pelaksanaan pilkada. Dalam pemilihan kepala desa serentak, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran 5,6 miliar rupiah. Sementara dalam proses pilkada yang kali ini akan dibentuk tempat pemungutan suara, penyediaan TPS masih akan menerapkan sistem semula, yakni pilkades di tengah pandemi COVID-19, di mana setiap TPS hanya dibatasi 500 orang pemilih. Disposisi Pak Bupati, tanggal 7 Mei kita laksanakan pilkada. Itu 56 itu di mana saja Pak Eko? Di wilayah mana? 56 hampir merata di seluruh wilayah di 26 kecamatan. Di 26. Ya. Pak Eko, lantas persiapan pemerintah sendiri karena ini kan cukup banyak Pak peserta pilkada sini Pak Eko. Persiapan pemerintah sebenarnya? Yang jelas pilkada serentak itu secara pendanaan semuanya sudah di-cover oleh pemerintah daerah. Jadi anggaran secara rinci sudah kita siapkan, kurang lebih 5,6 miliar untuk 56 desa itu.
Dengan sistem penerapan seperti masa pandemi dalam pilkades nanti, setiap desa bisa ada 2 TPS atau bahkan lebih. Dengan persiapan dan perencanaan dalam setiap tahapan, diharapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 56 desa bisa digelar dengan aman dan nyaman serta kondusif. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Jelang Prapon 21 akan digelar 21-22 Januari mendatang. Atlet catur Kota Malang menggelar persiapan latihan rutin sebelum mengikuti seleksi. Persiapan ini guna mempersiapkan para atlet dalam PON ke-21 tahun mendatang. Atlet catur klub Persatuan Catur Gajah Mada Kota Malang bersiap mengikuti seleksi pra-PON pada 21 hingga 22 Januari mendatang. Sejumlah menu latihan disiapkan pelatih untuk bekal atlet saat bertanding. Evaluasi latihan terus dilakukan untuk menambah daya kompetensi masing-masing atlet. Pelatih juga memberikan arahan bagaimana menerapkan skema permainan dan trik mengenali lawan. Jelas yang utama kalau di catur itu teori. Jadi catur kan punya teori ya, hafalan, pemahaman dari buku. Nah, itu yang kita input ke pemain kita, diinput supaya mereka bisa menghafal, memahami, dan pada saat hari hanya bisa menggunakan trik-trik yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk di buku tersebut. Itu salah satu contohnya. Untuk kalau mental tanding, kita akan beri masukan bagaimana menghadapi lawan yang lebih tinggi gelarnya, menghadapi lawan yang lebih tinggi umurnya, menghadapi lawan yang prestasi lebih banyak. Kita akan kasih tips-tipsnya. Nah itu yang utama lagi stamina. Ya, kita arahkan mereka untuk olahraga, walaupun secara mandiri di rumah misalnya ya. Kalaupun tidak di sini, di rumah mereka harus senam, jogging, bersepeda, bahkan renang kita anjurkan. Jadi mereka harus jaga kondisinya, teori, stamina dengan mental. Sementara dari atlet mengaku siap bertanding mengadu kebolehan bermain catur. Latihan yang intens dan motivasi juara menjadi modal utama dalam mengikuti seleksi pra-PON. Dari pelatihnya gimana, Mbak? Ada menu tambahan atau? Enggak. Latihan biasa? Iya, latihan biasa. Tapi waktunya ditambah gitu? Enggak, kayak biasanya aja. Kayak biasanya. Biasanya kalau dalam latihan itu yang dipelajari apa saja sih, Mbak? Teori. Seperti apa? Bisa dijelaskan? Contohnya seperti hafalan, terus teknik atau strategi, bisa dijelaskan lagi? Saya nggak bisa jelaskan. Tapi apa optimis nggak sampai dengan kemampuan yang sekarang, latihan yang sudah dijalani, optimis nggak mencapai hasil yang terbaik saat itu? Insya Allah bisa. Yakin menang? Insya Allah. Jadi nggak di rumah ditingkatin lagi latihannya, bahkan di sekolah juga. Betul. Terus targetnya nanti dapat apa ini? Ya masuk 3 besar buat yang di tanggal 28. Seberapa optimis? Lumayan optimis. Kenapa? Ya harus optimis, biar pede. Apa sudah menjalani latihan yang ketat atau gimana? Iya, lumayan. Ada persiapan khusus pribadi? Kayak olahraga sendiri di rumah atau meningkatkan ya mungkin sparring sama temennya? Seperti biasanya. Dalam pra-PON kali ini bakal diikuti atlet yang sudah berpengalaman dan memiliki jam terbang yang tinggi. Kendati demikian, pelatih optimis mampu memberikan perlawanan dalam menghadapi lawan-lawannya. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, News Sport ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda. Selamat.
Setiap kota pasti memiliki keunikan, ciri khas, atau apapun yang membedakan dengan kota lain. Jika dijelaskan satu persatu, maka setiap kota memang memiliki keunikan tersendiri. Pemirsa News Fakta dan Unik, setiap kota pasti memiliki keunikan, ciri khas, atau apapun yang membedakan dengan kota lain. Jika dijelaskan satu persatu, maka setiap kota memang memiliki keunikan tersendiri, termasuk dari jumlah penduduk. Dan berikut tim News Fakta dan Unik merangkum 5 fakta unik kota paling unik di dunia. Beaufort, Amerika Serikat. Beaufort adalah kota kecil yang berada di Albany County, negara bagian Wyoming, Amerika Serikat ini. Kota unik berada di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut, berada di antara Laramie dan Cheyenne. Nama kota ini diambil dari Mayor Jenderal John Beaufort, seorang perwira tinggi pasukan Union yang ikut dalam Perang Sipil Amerika Serikat. Dan Sammons menjadi satu-satunya orang yang tinggal di Beaufort hingga 2013 setelah pindah pada tahun 1980. Ia membeli kota itu pada 1992, sementara istrinya meninggal pada tahun 1995 dan putranya pindah dari Beaufort pada 2007. Kota unik yang hanya berisi toko kelontong, stasiun bensin, dan rumah ini dijual pada 5 April 2012 kepada orang asal Vietnam. Beaufort dibeli dengan harga $900.000 atau setara dengan 13 miliar. Nama kota ini kemudian berubah menjadi Pindelly Town Beaufort. Jordan River, Kanada. Jordan River adalah kota yang mempunyai pantai yang sangat indah dan tenang yang menghadap ke Samudra Pasifik. Hanya saja kota ini unik, seringkali dilanda bencana alam seperti erosi, polusi, naiknya permukaan laut, dan juga gempa bumi. Hampir semua penduduk kota merasa tidak nyaman untuk tinggal di kota ini dan akhirnya memilih pergi. Namun hanya Hak Pitt yang berusia 72 tahun dan masih betah serta tidak pergi meninggalkan Jordan River. Pitt memiliki rumah di Brentwood Bay dan Jordan River yang berdekatan. Ia membagi waktu antara keduanya. Ia sempat diperingatkan agar segera meninggalkan kota, namun Pitt kekeh masih bertahan di kota unik ini. Monowi, Amerika Serikat. Kota kecil ini berjarak sekitar 8 km dari perbatasan negara bagian Dakota Selatan dan Nebraska, Amerika Serikat. Monowi juga menjadi salah satu kota yang hanya mempunyai satu orang penduduk saja, yaitu Elsie Elliott, 85 tahun. Perempuan ini menjadi satu-satunya penghuni kota unik ini setelah suaminya meninggal pada tahun 2004. Dia sempat tinggal bersama suaminya Rudy Elliott. Mereka tinggal hanya berdua sejak 2000 silam. Pada tahun 1930-an, penduduk kota ini masih sekitar 130 orang, namun akhirnya pindah untuk mencari penghidupan yang layak. Tomioka, Jepang. Kota unik ini berada di kawasan yang sebenarnya masih zona terlarang karena ada PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. PLTN ini terkena gempa dan tsunami pada 11 Maret 2011 sehingga rusak dan menyebabkan kota terkontaminasi. Ratusan ribu penduduk dievakuasi karena daerah dalam radius 20 km dianggap sebagai daerah terlarang. Naoto Matsumura, 50 tahun, menjadi satu-satunya penduduk yang kembali lagi dari 16.000 orang yang pernah tinggal di sini. Ia tinggal di kawasan tanpa aliran air dan listrik. Namun Matsumura tetap bertahan untuk merawat lahan dan hewan terlantar. Case, Selandia Baru. Kota unik ini berada di Selwyn, Pulau Selatan, Selandia Baru, yang juga memiliki penduduk hanya seorang diri. Barry Drummond menjadi satu-satunya warga selama lebih dari 25 tahun. Luar biasa sekali, seorang diri di sebuah tempat. Awalnya dia mendapatkan pekerjaan di kota ini dan sempat tinggal selama 2 tahun di perusahaan kereta Giwi Rail.
ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lintasan rel yang menghubungkan Christchurch dan Greymouth. Ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lintasan rel yang menghubungkan Christchurch dan Greymouth. Drummond menetap di kota unik ini selama 25 tahun dan menjadi satu-satunya penduduk kota tersebut. Pernahkah Anda membayangkan seorang diri dalam jangka waktu lama di sebuah tempat seperti orang-orang tadi? Sepertinya mereka yang berani tinggal seorang diri dan memang unik karena betah tinggal tanpa memiliki tetangga. Pemirsa, itulah tadi fakta unik kota-kota paling unik di dunia versi News Fakta dan Unik. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali menyuguhkan fakta dan unik menarik lainnya. Tetap saksikan News Fakta dan Unik. Dan pemirsa, berikut perakiran cuaca Jumat 20 Januari 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi kelas 2 Malang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.